Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Risantris, Recharge Ilmu, Sinergi Akal dan Kalbu. Sahabat yang mulia, di sore hari ini kita akan berbincang mengenai ilmu dan inspirasi. Senang sekali pada sore hari ini kita kedatangan beliau, sosok yang sangat menginspirasi, salah satu role model saya di Mahat Ali Al-Zamasyari. Beliau juga sebagai mudaris di Madrasah Diniyah Al-Rifai. Beliau aktif menggeluti berbagai bidang keilmuan seperti sebagai Ketua Umum LBM Himasal Malang, Komisi Fatwa MUI Kabupaten Malang, Wakil Ketua MWCNU Kecamatan Pagak, dan masih banyak lagi. Beliau adalah Ustadz Ulul Basoir. Selamat sore Ustadz. Selamat sore. Sehat nggak Ustadz? Alhamdulillah. Mungkin boleh di-share pripun sekarang kan masih awal Ramadan Ustadz. Nggih. Kegiatannya napa tambah sibuk napa pripun Ustadz? Nggih. Alhamdulillah untuk kegiatannya ya seperti tahun-tahun kemarin ya, selain kita melaksanakan aktivitas utamanya di Pondok Modern Arifai, juga kita ada kegiatan di masyarakat. Kalau istilah kita sebut ada kuliah asar, kuliah subuh, dan juga ada beberapa pengajian kitab kuning untuk para santri. Karena memang bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang istimewa, sehingga harus kita pandai-pandai menggunakan, pandai-pandai memanfaatkan untuk mengais berkah bulan Ramadan ini. Tambah padat ya Ustaz, jadwal yang mengantri untuk mengundang. Nggih, alhamdulillah. Yang penting kita niati dengan gigih, dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Nggih Ustaz. Di tema pembahasan podcast perdana ini ya Ustaz, ini kan kita perdana, jadi ini suatu kehormatan juga Ustaz bagi saya bisa mewawancarai jenengan. Yang akan kita bahas mengenai puasa, niat, dan hal-hal yang membatalkan puasa Ustaz. Jadi ini selain ada materinya, juga kita membuka ask question lewat DM Instagramnya Arifai, juga lewat DM TikTok. Nanti kalau ada pertanyaan langsung sambil menunggu antrian pertanyaan yang masuk. Nanti saya pilihkan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nggak Ustaz, puasa ini hikmahnya seperti apa? Terus masalah niat ini kan juga, mumpung kita masih di awal, nanti bisa di-share ke teman-teman yang ada di halayak umum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara puasa itu dalam syariat Islam adalah merupakan salah satu pondasi dasar daripada umat muslim atau pondasi dasar daripada Islam itu sendiri. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, bunyal Islam ala khamsin. Nah, berarti agama itu dibentuk atau dirancang itu dengan 5 pondasi dasar. Yang mana kata-kata pondasi dasar atau dalam bahasa lainnya itu adalah rukun. Rukun itu maknanya bisa dikatakan pojokan atau kerangka-kerangka. Jadi kan misalnya bangunan itu minimal kerangkanya 4 atau 3, maka satu saja itu roboh maka tidak sempurna. Nah, diantaranya adalah selain sholat, selain zakat, dan utamanya adalah syahadat, juga puasa. Artinya seorang muslim tersebut itu tidak bisa dikatakan betul-betul muslim. Artinya dia betul-betul melaksanakan kewajiban dasar daripada orang tersebut apabila tidak berpuasa. Sedangkan makna puasa sendiri itu ada istilah makna lughat. Kalau dikatakan makna lughat, as-shaumu lughatan al-imsak. Jadi esensi daripada puasa itu adalah mencegah. Ini adalah merupakan perbedaan kewajiban puasa dengan kewajiban yang lain.
Kalau kewajiban-kewajiban yang lain itu sifatnya adalah fi'lu, adalah melaksanakan. Fi'lu. Nggih, melaksanakan puasa, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian melaksanakan haji itu fi'lu. Tapi kalau puasa kita tanpa melaksanakan apapun, itu sudah bisa dikatakan puasa al-imsak, mencegah. Itu secara bahasa. Namun secara syarak di situ dikatakan adalah imsakun an muftirin min tulu il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin mahsusatin. Jadi kalau sudah istilah syarak maka sudah ada bingkai daripada syariat atau formal dari hukum syariat. Di situ dikatakan imsakun an muftirin, mencegah dari segala hal yang membatalkan. Di situ mencegahnya tersebut itu ada waktunya, itu mintulu il fajri dari keluarnya fajar ila ghurubi syamsi. Jadi ada imsaknya, ada pekerjaannya, ada batasnya. Kemudian dilanjutkan biniyatin mahsusatin, dengan niat-niat yang tertentu. Karena memang ini adalah merupakan merupakan ibadah, sedangkan sesuai dengan apa yang kita pahami, kita yakini bahwasannya setiap ibadah itu adalah membutuhkan niat. Sehingga ibadah apapun apabila kita tidak niati maka nanti ibadah itu kurang berarti. Kemudian tadi disampaikan bahwasannya setiap hukum atau setiap syariat yang dikenakan, diwajibkan pada kita semua umat muslim, umat Rasulullah SAW, itu tentunya harus ada dasarnya. Dasar perintah khususnya dari Al-Quran. Di situ dalam surat Al-Baqarah disampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti di situ dikatakan wahai orang yang beriman telah diwajibkan bagi kalian semua yakni berpuasa sebagaimana sudah diwajibkan terhadap umat-umat atau orang-orang sebelum kalian semua. Yang mana ending daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Tattaqun itu adalah artinya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhi. Lah, di antara puasa itu adalah merupakan indikator kuat daripada kita menjalankan. Karena ibadah puasa itu tidak kemudian mudah untuk diketahui oleh orang lain. Karena sifatnya tadi imsak, mencegah. Kalau kita memamerkan sholat mungkin bisa. Soalnya kelihatan. Kita memamerkan sedekah kita, puasa kita itu bisa karena kita sebenarnya. Tapi kalau puasa itu memang harus berdasarkan keimanan. Kalau tidak iman maka tidak bisa. Makanya ya bisa saja saya sekarang etok-etok tidak makan, nanti setelah ini sebelum maghrib saya makan, ya bisa saja, dan tidak ada orang yang mengetahui kecuali Allah. Makanya di situ termasuk di situ adalah merupakan indikator kuat daripada untuk membentuk keimanan atau membentuk takwaan. Terus kemudian lagi tadi dikatakan masalah tentang hikmah. Kenapa dalam Islam itu diwajibkan untuk melakukan puasa? Ya memang ada beberapa cerita, ada beberapa keterangan dalam kitab kuning itu bahwasanya dulu ketika setan atau iblis itu ditanya dengan Allah, dikatakan man ana wa man anta. Rasulullah menyatakan Allah menyatakan kepada iblis, man ana, siapa diriku, wa man anta, dan siapa kamu, terhadap iblis. Kemudian iblis menyatakan anta wa ana. Kamu ya Allah, saya juga saya. Itu sampai diulangi, kemudian dengan Allah disiksa di neraka. Kemudian Allah mengulangi lagi, man anta wa man ana. Dengan kekeh jawabannya adalah anta ya Allah wa ana. Akhirnya dengan Allah itu diturunkan di neraka, yaitu neraka lapar. Neraka lapar. Jadi disiksa dengan dilaparkan. Baru setelah itu diantas, kemudian ditanya man ana wa man anta.
anta rabbi wa ana abduka. Richard Bandung mengatakan. Jadi memang puasa itu adalah merupakan suatu hal yang sangat mujarab, sesuatu hal yang sangat mandi istilahnya kita itu adalah untuk menyadarkan diri kita. Karena terkadang kita itu tidak bisa memahami suatu keadaan orang miskin misalnya, atau memahami suatu keadaan seseorang lain apabila kita itu tidak merasakan, tidak pernah mengalami. Makanya di dalam kitab itu dikatakan Suri'a asyam hasan lil mu'minin atau hisan lil mu'minin alal atfi warahmati bil fuqara. Jadi puasa itu disyariatkan, diperintahkan bagi orang-orang mukmin, yaitu adalah alal atfi rahma bil fuqara. Sebagaimana tadi kita sampaikan, tujuannya adalah supaya punya welas asih, karena welas asih itu sangat penting. Yaitu alal atfi warahmah, yaitu welas asih dan kasih sayang terhadap fuqara. Karena bila kita makan terus kenyang, terus tidak pernah merasakan kehabisan beras misalnya, maka kita tidak akan begitu. Ya sama dengan mohon maaf misalnya, maka seorang pendidik pada umumnya, orang yang sudah punya putra, sudah punya anak, sudah punya istri, dengan pendidik yang masih jomblo itu jelas berbeda. Gitu ya, karena mereka tidak merasakan bagaimana mempunyai anak, bagaimana keinginan kita anak kita ingin diperlakukan seperti apa. Belas asihnya itu beda ya? Beda. Tapi kalau misalnya sudah punya putra, sudah punya putri, kok kita mau memarahi, mau mentang-mentang, itu kasihan ingat anaknya. Loh, seandainya anak saya diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan saya dan lain sebagainya. Terus kita juga terkadang berharap, bukan terkadang ya, memang berharap supaya anak kita itu menjadi anak yang solihah, solih. Maka kita juga gigih untuk mencetak itu. Maka kita juga ada harapan besar untuk mendidik anak kita itu anak didik kita semacam itu. Nah, itu contoh. Kemudian dikatakan ta'widan lahum ala sabri anisadaid. Dan juga mereka adalah melatih mereka untuk sabar terhadap kesusahan. Kelaparan. Ini hari pertama mulai tadi sahur perdana sampai sekarang. Biasa sudah tamtem sekarang. Nah, ini adalah di antara hikmahnya berpuasa. Terus kemudian di situ dikatakan wasaunan lisihah, yaitu menjaga, memproteksi terhadap kesehatan. Makanya Rasulullah bersabda dalam satu hadis, sumu tasihu, berpuasalah kalian supaya kamu sehat. Makanya dalam istilah medis atau dalam kedokteran itu, jadi kita itu selama 24 jam 11 bulan kita bekerja terus, yang namanya organ anggota tubuh tergerak organ pencernaan. Maka di situ perlu untuk waktu untuk membersihkan itu semua, mengistirahatkan sementara selama 1 bulan itu. Karena supaya mungkin untuk revitalisasi supaya revitalisasi pada tubuh kita, sehingga nanti diharapkan secara kesehatan, secara zahir, maka kita nanti setelah Syawal kita bisa kembali, bisa sehat kembali. Makanya kalau dalam pendidikan kuno dulu itu adalah awal tahun itu adalah bulan Syawal. Kenapa? Karena diyakini pada bulan Syawal itu sudah reset kembali ke fitrah. Sudah dicas. Jadi baterainya itu sudah full, sudah dilatih selama 1 bulan untuk kesabaran dengan peraturan, sehingga diharap nanti kembali ke pondok sudah takluk dan lunak untuk diarahkan. Kemudian di situ dikatakan dan juga menentukan bahwasanya kita ketika kita sudah mengalami penderitaan dan nasib yang sama, maka kita akan diharapkan sebagaimana orang-orang mukmin, orang muslim itu sebagaimana satu bangunan. Maksudnya bagaimana? Artinya kita itu sekarang yang mulai orang yang paling kaya, miliarder misalnya, dengan orang yang miskin sekalipun sekarang sama nasibnya, sama-sama tidak bisa makan.
Seorang betul ya, pejabat Ustaz. Jadi satu dan merasa sakit, satu lah iya. semua merasa Artinya pada sakit. waktu ini secara tidak langsung kita merasakan penderitaan yang sama, Iya. sama-sama kelaparan. Nah, sehingga itu. Makanya ada istilah akhirnya kita punya nasib yang bersama, artinya ada Senasib. 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 Buka bersama, koyok-koyok gak di tidak ada yang dimakan di rumahnya, dia takjil bersama di masjid dan lain sebagainya. Itu kan seperti satu keluarga. Biasanya Iya. kalau tiap hari kita makan mungkin ayah, ibu, suami, istri. Tapi kalau pada bulan begini kita berkumpul dengan orang banyak, puluhan bahkan ratusan dalam satu tempat, dalam masjid. Biasanya kita melakukan buka bersama. Di sana makan soto, kita juga makan soto. Di sana ada buah kurmanya, kita juga ada buah kurmanya. Itu diantara hikmah daripada disyariatkannya berpuasa. Itu. Kemudian masalah tadi niat ya. Niat, Ustaz. Nah, Iya. niat. Jadi niat ini berdasarkan hadis didhawuhkan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya angin pesti atau sahnya sebuah amal itu ditentukan oleh niat. Itu sebagaimana yang hadis yang sudah masyhur dalam pelajaran kita Arba'in Nawawi. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak diniati itu maka tidak ada pembeda. Sebetulnya niat itu adalah tamyizul a'mal. Jadi orang tersebut itu ketika ada di depannya wastafel, dia mau raup apa mau wudu. Secara dohirnya kan sama, dia sama-sama. Nah, namun apa yang membedakan antara wudu dengan raup istilahnya, maka itu dengan niat. Sama dengan orang pure misalnya. Apa kan sama saja itu antara orang yang junub dengan yang mandi biasa. Maka yang membedakan adalah niat. Secara konsep, niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinatan bi fi'lihi. Atau qasdus syai'a dikatakan adalah menyengaja sesuatu yakni bebarengan dan pekerjaannya. Misalnya kita sholat, maka kita niat usolli fardhu dhuhri bersamaan dengan memulai opening daripada sholat, yaitu takbir. Wudhu juga begitu, ketika kita nawaitul wudhu ali raf'il hadasil asghari, itu bersamaan dengan permulaan kita wudhu, yaitu adalah ghuslu awwali juz'in minal wajhi dan lain sebagainya. Namun ada beberapa pengecualian atau pembahasan tertentu yang niat itu tidak sesaklek itu. Misalnya bab zakat misalnya. Zakat itu kapan mengeluarkannya? Bisa boleh kita itu ketika kita ifras, artinya kita membedakan atau mengambil harta yang akan kita zakati, kita pisahkan daripada harta pokok kita. Itu juga boleh kita langsung niat di situ. Terus kemudian kita niat ketika akan mengantar di perjalanan, itu juga boleh. Kemudian kita niat ketika kita memberikan, itu juga boleh. Kenapa? Karena 3 tahapan itu sudah merupakan tahapan zakat. Untuk zakat. Berarti tidak ada waktu spesifiknya gitu ya? Lah tidak ada spesifik. Lah yang terakhir ini adalah puasa. Puasa tadi dikatakan adalah imsakun an muftirin min tulu'il fajri. Lah sebetulnya start awal daripada puasa itu adalah merupakan ya tulu'il fajri itu. Hanya saja pertanyaannya, tulu'il fajri itu kan tidak semua orang itu bisa mengakses, bisa melihat. Iya. Munculnya fajarnya. Munculnya fajar itu seperti apa? Bahkan pengertian fajar shadiq itu seperti apa, fajar kadhib itu seperti apa, dan lain sebagainya kan enggak tahu. Atau mungkin kita bisa ketepatan pada itu kita tertidur karena tadi malam terawih terlalu capek, kemudian tadarus Al-Quran terlalu banyak makan angsli dengan akhirnya kita tiduran, akhirnya offset. Padahal tadi dikatakan imsakun an muftirin min tulu'il fajri, semacam itu. Nah akhirnya dari situ ada dalam syariat ada kemudahan. Jadi sesuai konsep itu adalah idza daqat tasa. Ketika rupak sulit maka akan diberi kemudahan. Ini sama dengan itu. Ketika kita sulit untuk mengepaskan
niat inda tulu'il fajri, kita niat nawaitu shauma ghadin ketika persis keluarnya itu, maka diberi kemudahan, maka ada istilah tabyitun niat, yaitu adalah niat nginepkan niat atau niat pada malam hari. Yang penting adalah setelah ba'da napa niku ghurubi syamsi, kemudian sewa qabla tulil fajri. Pada waktu tulil fajri itu tidak ada perbedaan. Ketika orang niat pas tulil fajri itu sah apa tidak, itu masih perdebatan. Ada yang mengatakan sah karena memang konsep asalnya seperti itu. Terus ada yang mengatakan tidak sah karena tidak bisa dipastikan itu pas apa tidak. Karena tidak bisa dipastikan Ngepasi, munculnya fajarnya. Atau itu hanya klaim saja. Terus kemudian apakah itu dipastikan tidak offset niatnya, ya kan, semacam itu. Itu masalah niat. Nah, namun hal ini hanya berlaku pada ibadah niat puasa fardu saja. Untuk niat ibadah puasa sunnah itu ada ketentuan tersendiri, ya, karena yang berdasarkan hadisnya Siti Aisyah, pada waktu itu Rasulullah menanyakan, hal indakum asyai', apakah pada dirimu ada sesuatu makanan, maksudnya Rasulullah Siti Aisyah tidak menyatakan tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu saya berpuasa. Hanya berdasarkan hadis itulah akhirnya khusus untuk ibadah sunnah selain bulan Ramadan itu diperbolehkan, yaitu niatus syiyam ba'da tulu'il fajri. Adapun perbedaannya hanya apakah boleh ba'da zawal atau tidak, itu adalah permasalahan fikih yang masih menjadi khilaf di antara para ulama. Mungkin itu sekedar pembukaan dari kami. Masya Allah sekali Ustadz, penjelasannya begitu mendalam Ustadz. Soalnya kita juga mumpung ini masih awal ya Ustadz, kan yang banyak menjadi pertanyaan itu masalah niatnya nih Ustadz. Apalagi kalau kaum hawa Ustadz, kan awal puasa itu belum tentu semuanya puasa. Ini saya tadi melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini ada yang menarik Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana hukum perempuan yang uzur? Uzur maksudnya di sini haid ya Ustadz. Di awal Ramadan, bolehkah niat puasa 1 bulan di awal Ramadan, tapi puasanya tidak mulai dari awal Ramadan? Ini mungkin kalau lihat yang dari konsepnya Maliki ya. Dari konsepnya Maliki ya kan katanya kan boleh ya Ustadz kalau puasanya 1 bulan. 1 bulan niatnya awal. Nah tapi kalau ada yang misalnya perempuannya ini awalnya belum berpuasa, terus pertengahan atau mungkin dapat 3 hari, 5 hari berpuasa, dia suci. Awal puasa tadi apakah boleh ikut niat mengikuti madhabnya Imam Maliki apa bagaimana? Sebagaimana tadi kita sampaikan, bahwasannya memang setiap ibadah itu membutuhkan niat. Bahasa innamal a'malu binniyat, berarti setiap ibadah. Artinya bagaimana? Satu ibadah satu niat. Satu ibadah satu niat. Makanya sebagian ulama itu adalah, bahkan mayoritas ulama kalau tidak bisa dikatakan ijma itu adalah menyatakan puasa 1 hari itu adalah merupakan ibadah mustaqillah. Jadi ibadah yang tersendiri gitu. Sendiri-sendiri. Jadi hari pertama yaitu ibadah puasa, hari kedua ibadah puasa dan lain sebagainya. Jadi tidak merger, tidak semacam itu, memang sendiri-sendiri. Kita buktikan ada dalam Al-Qur'an fa'iddatun min ayyamin ukhar. Artinya dihitung hari per hari. Berapa yang ditinggalkan itu wajib diqadai. Lah sehingga daripada pandangan ulama yang menyatakan tiap hari pada bulan Ramadan itu adalah merupakan ibadah yang mustaqilah, maka kita diwajibkan tiap malam untuk tabyitun niat. Karena itu 100. Namun ada bisa dikatakan solusi atau ada dikatakan antisipasi gitu ya.
Memang banyak di di status WA atau di Instagram atau di TikTok itu diantara yang bersumber dari beliau Al-Mukarram Romayai Ahmad Idris Marzuki. Jadi kebetulan Al-Fakir dulu itu bukan melalui flyer atau daripada status-status, itu memang pada dulu ketika kami ada di pondok itu memang langsung mendengar dari beliau. Beliau menyampaikan pada kita pada waktu pembukaan bulan Ramadan itu bahwa untuk antisipasi. Jadi kayak jadi ban serep gitu ya. Ban serep. Maka bisa nanti kita taklidan pada Imam Malik, mengikuti Imam Malik, yaitu dengan niat nawaitu sauma jami' asahri Ramadan hati sana. Berarti niat ingsun poso bulan Ramadan hari ini semuanya taklidan pada Imam Malik. Namun juga beliau memberikan dawuh pada kita semua bahwa ini hanya bisa dilaksanakan hanya pada awal gitu. Jadi begini. Jadi ini sudah merupakan ketentuan atau aturan main ya. Jadi sesuatu itu kalau diringankan, kalau dikendorkan, maka di sisi lain itu dikencangkan. Maksudnya begini. Contohnya misalnya orang itu seharusnya kalau wudhu itu, kalau toharoh, raf'ul hadas itu adalah dengan air. Itu kan sulit, harus air. Kewajibannya air. Pakai air. Nah, kemudian kalau kita sudah wudhu, maka sudah unlimited. Kita mau sholat 10 kali, 20 kali, boleh selagi tidak batal. Tidak batal. Namun apabila tidak ada air, maka kita akan mendapatkan kemurahan, yaitu dengan debu. Namun di sisi lain ada yang diserti, yaitu adalah hanya bisa satu kali sholat fardu. Satu fardu. Semacam itu. Jadi Imam Malik ini kayak hanya rukhsah gitu ya? Iya, bisa dikatakan rukhsah. Lah namun salah satu syaratnya harus tetap di niat awal setiap hari. Harus dikerjakan pada awal bulan Ramadan. Oh. Jadi kok misalnya nanti kita niat jami' sahri itu misalnya pada tanggal 2 dan seterusnya, maka tidak diperbolehkan. Dan itu berlaku pada pada rusa-rusa yang lain. Semisalnya kita boleh untuk jama' takdim. Namun salah satu sisi ada yang syarat yang dalam harus tanda kutip dipenuhi. di antara harus mualah. Iya kan? Lah semacam itu. Nah, itu berarti ya biasa orang itu kalau memang dikendorkan sisi kanan, maka sisi kiri harus dikencangkan dan lain sebagainya. Karena ya begitulah alam itu. Jadi memang harus berimbang. Harus berimbang. Itu semacam itu. Terus kemudian kalau tadi pertanyaannya bagaimana hukumnya seorang perempuan haid yang mana pada hari pertama itu dia tidak berpuasa karena haid. Karena syarat sahnya puasa itu adalah an-niqa' anil haidi wan nifas. Harus bersih daripada haid dan nifas. Kami mencoba membahas masalah itu tentang niat dulu. Jadi ada syartun niyah. Syaratnya niat itu harus Islam. Maka apabila kok orang non muslim misalnya niat, maka tidak sah. Karena memang dia bukan ahlun lil ibadah. Ya meskipun nanti bukan secara punishment-nya itu tetap ada. Yaitu dibuktikan dalam Al-Quran. Wa ma salakaka fi saqar qalu lam naku minal musallin. Jadi orang kafir itu ditanya, "Lu kenapa kamu kok masuk neraka sakor?" Orang kafir itu. Mereka mengatakan lam naku minal musallin. Karena saya dulu itu tidak pernah sholat. Jadi dia itu adalah kafir dan tidak sah untuk sholatnya. Tapi besok tetap dituntut. Karena tidak sholatnya, karena tidak zakatnya, karena tidak hajinya, dan lain sebagainya. Iya. Bahkan kalau masih di dunia juga, kalau kembali ke Islam harus itu murtad. Iya, itu murtad itu semacam itu. Kalau kafir itu tidak wajib secara formal, namun kalau mati terus maka nanti
itu besok dituntut. Namun kalau dia mau Islam pada akhir hayatnya, dia mendapatkan keistimewaan, mendapat pemutihan. Jadi sebelum ada pemutihan KTP dan pemutihan STNK juga dalam Islam sudah dahulu, yaitu adalah pemutihan masalah tentang hukum-hukum. Artinya ketika masuk Islam maka sholatnya sudah tidak wajib diqodoi, puasanya tidak wajib diqodoi dan lain sebagainya. Itu satu. Yang nomor dua adalah harus tamyiz. Berarti syaratnya niat sendiri, ini masih niat saja. Itu adalah merupakan syaratnya adalah tamyiz. Berarti kalau tidak tamyiz maka tidak dianggap, tidak iktibar masalah niatnya. Yang nomor tiga adalah itu ada munafi, tidak ada suatu yang menafikan, yang kontradiksi daripada niat dan pekerjaannya tersebut. Ya memang kalau dalam kitab-kitab itu yang saya pahami, contohnya misalnya ada orang niat puasa, kemudian setelah niat puasa qoblal fajri dia murtad. Itu dianggap munafi. Karena murtad tidak sah untuk melakukan niat. Namun ini analisa pribadi diantaranya adalah orang yang haid atau nifas itu puasanya tidak sah. Maka tidak sah. Yeah. Maka ketika kita niat untuk jami sahri, padahal yang besok hari pertama atau hari keduanya itu kan tidak sah. Mungkin Kak, kita itu adalah merupakan niati barang yang tidak sah. Tidak mungkin ya. Nah, kan tidak wuku. Tidak boleh juga. Yang jelas ketika dia melakukan puasa, satu dia tidak sah sholat puasanya karena dia tidak memenuhi syarat. Yang nomor dua adalah hukumnya haram. Dan itu saya kira ya sangat aneh apabila yang mubasyarah saja, yang mubasyarah artinya niat hari pertama dengan niatnya hari pertama saja tidak sah, yang kedua ketiga sah. Itu dia. Jadi semacam itu. Jadi kalau pemahaman kami, kalau semacam itu maka tidak sah. Namun tidak apakah sah. Tidak ada solusinya? Ada solusi. Jadi nun sewu. Yang namanya niat itu tidak harus formal, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadisana. Iya. Kerentek gitu ya. Iya. Artinya kita kerentek kosdu puasa pun besok itu sudah jadi, dan itu mesti akan ketarik terhadap puasa Ramadan. Jadi saya besok mau puasa, sudah itu jadi. Jadi tidak letterlock yang harus melafadzkan niatnya gitu. Iya, tidak harus komplit. Kenapa? Karena mau nggak mau itu ya pasti besok wukuknya, jadinya itu adalah merupakan bulan Ramadan. Beda kalau kita usolli sholatal asri itu masih belum jadi. Jadi qobliyah apa sholat masih. Kan seperti tadi yang kami sampaikan tadi, fungsi daripada niat itu adalah tamyiz, membedakan antara satu pekerjaan. Lah, kalau puasa itu tidak, saya ngerentek puasa ya pasti jadi Ramadan. Kok jenengan misalnya niat puasa besok, niat puasa nadar, saya akan nadar pada tanggal 15 Ramadan saya akan puasa. Maka itu ketutup. Artinya ketutup dengan arus yang lebih besar, yaitu adalah kewajiban untuk puasa Ramadan. Nadar sampean tidak terlaksana. Ketutup, itu tidak bisa. Jadi kok ada orang misalnya kok nadar puasa pada bulan Ramadan, itu gak jadi. Makanya dikatakan nadar itu syaratnya adalah bukan kewajiban. Oh iya. Bukan kewajiban dan juga barang haram. Nah, terus berarti kalau saya kira kalau kita konsep itu kita terapkan, maka ya ketika seorang yang haid atau istihadah itu kemudian sudah bersih, maka dengan dia sahur saja sudah jelas, sudah niat ya. Nah, itu sudah niat. Sudah niat. Kenapa? Karena tidak mungkin orang itu sahur kan biasa ya nggak usah jam 3 udah di dapur merok makan. Buat apa itu kalau nggak puasa? Lah, apa indikasinya? Ya indikasinya selain bulan Ramadan dia bangun nggak jam 3 untuk sarapan? Kan tidak. Nah, maka dari situ tidak terjadi kecuali ada tujuan untuk berpuasa. Kalau misalnya tidak semacam itu ya saya kira ya aneh lah gitu. Jadi masih ya memang berarti
secara simpelnya memang semacam tadi itu ada berat tidak bisa dilaksanakan, namun masih ada solusi, yaitu bahwasanya niat puasa itu tidak Tidak letterlek itu, serumit itu ya, tidak Ustaz. seformal Banyak itu. ngerentek itu sudah masuk niat. Sudah masuk niat. Karena bagaimanapun itu akan ketarik kepada puasa Ramadan gitu. Iya. Ya Ustaz, ini sangat bermanfaat sekali bagi kita. Soalnya selama ini pembahasan masalah niat itu kayak suatu hal yang sulit gitu Ustaz ya. Padahal dia cuma kosdunya. Kosdu yang penting kita punya kosdu untuk puasa. Punya kosdu untuk puasa. Ini masuk ke tema yang ketiga ya Ustaz. Gini. Saya simpulkan sedikit Ustaz tadi yang masalah puasa dan niat, termasuk perbedaan niat puasa wajib dan sunahnya ya Ustaz. Jadi kalau puasa sunnah itu tidak harus yang tabyitunnya seperti halnya puasa wajib ya. Puasa wajib. Jadi misalnya jam 9 tiba-tiba tidak ada makanan langsung diniati puasa sunnah boleh ya Ustaz. Selama tidak punya qada Ramadan. Daripada lapar nganggur. Oh iya, daripada lapar nganggur. Nanti siang kalau mau ada makanan dia juga boleh ya Ustaz langsung makan ya Ustaz. Iya. Kan Rasulullah menyatakan orang yang berpuasa itu adalah puasa sunnah itu amirun li nafsi. Orang yang merintah pada dirinya. Kalau misalnya diteruskan puasa monggo, kalau batalkan nggih monggo. Ngeten. Cuma kalau puasa yang wajib, kalau menurutnya Syafi'i harus tabyitun niat. Jadi setiap malam Ramadan, waktunya mulai tulu'il fajri, ghurubu syamsi sampai tulu'il fajri harus niat. Harus niat. Tapi ada keringanan untuk sebagai antisipasi atau ban serepnya Ustaz. Iya, ban serep. Taklid kepada Imam Malik yang mengatakan boleh niat di awal bulan Ramadan, niat 1 bulan Ramadan itu Ustaz. Tapi tetap harus niat setiap malamnya bulan Ramadan. Dengan catatan dia harus mempunyai keinginan kuat setiap malam melakukan niat. Melakukan niat. Tidak mengandalkan itu satu-satunya. Dan kalau yang tadi berarti orang yang wanita yang haid tadi Ustaz, berarti tidak sah ya Ustaz meskipun mau niat di awal. Tapi ada solusinya. Bisa niat kalau misalnya malam ini dia suci ya besoknya bisa langsung puasa. Bisa langsung puasa. Berarti ikut yang Imam Syafi'i ngoten Ustaz. Dan tidak serumit apa yang kita bayangkan. Tidak serumit niat itu. Pokoknya soalnya enggak ngelindur nggih Ustaz kalau niat. Pokoknya sadar itu sudah tahu kalau dia niat. Besok sadar besok puasa itu bulan Ramadan itu sudah berarti dia sudah dikatakan niat. Gitu. Dengan melakukan sahur itu ya sudah pasti niat ya Ustaz. Sudah pasti niat ya. Sudah pasti niat. Ya Ustaz, ini kita beranjak ke yang tema ketiga. Hal-hal yang membatalkan puasa Ustaz. Kita juga keterbatasan waktu Ustaz. Jadi mungkin apa Ustaz? Mungkin secara globalnya tentang hal-hal yang membatalkan puasa Ustaz. Hal yang membatalkan puasa itu tentunya kita juga berawal atau titik pijaknya, titik tumpunya itu pada pengertian puasa itu sendiri. Berarti imsakun muftirin. Berarti mencegah. Berarti kalau sesuatu yang sifatnya itu tidak mencegah, maka itu adalah membatalkan puasa. Masalah tentang formalnya diantaranya adalah nyampainya sesuatu ya wusulu syai'in amdan ila jawfi kal akli wasyurbi wa ghairi dzalik. Itu adalah memasukkan sesuatu yang mana sesuatu itu sampai pada perut melalui jalan-jalan yang sudah ditentukan. Ada lubang 7, ada mengatakan lubang 9. Meskipun ada beberapa perkhilafan di para ulama di antara masalah telinga, urat-urat kuping misalnya. Kalau ulama semua selain Imam Al-Ghazali menyatakan itu membatalkan puasa. Namun menurut Al-Ghazali itu tidak membatalkan puasa karena yang sampai pada tubuh kita atau pada perut kita itu bukan barangnya tapi itu melalui saraf mungkin begitu. Dan juga tidak ada istilah manfaat jalan terus. Manfaat ilal jauf. Manfaat ilal jauf itu menurut Al-Ghazali. Terus kemudian masalah ini cuma varian-varian saja, di antaranya ini yang ada yang masuk termasuk idkhalud dawa memasukkan obat melalui dubur dan lain sebagainya, itu juga membatalkan. Itu sebetulnya sama usulul syai'.
Eh, yang berbeda mungkin itu adalah al-qai, yaitu adalah merupakan sengaja untuk muntah. Nah, sengaja untuk muntah itu adalah juga membatalkan puasa. Itu semangatnya kenapa kok bisa semacam itu? Ya karena memang orang muntah itu biasanya kan mengeluarkan materi. Mengeluarkan materi itu identik dengan mengeluarkan energi. Sama dengan kenapa orang berpuasa, orang haid itu tidak wajib berpuasa, bahkan haram. Iya, karena haid itu juga itu adalah mengeluarkan darah yang itu menguras energi. Iya, betul sekali, Ustaz. Sampai-sampai nanti akan merubah terhadap psikis dan lain sebagainya. Maka itu adalah bisa dikatakan tidak pas dengan puasa. Puasa itu adalah menahan, ya. Sedangkan itu tanpa menahan dia sudah lemes. Maka coro bahasa ilal iltiqa usakina ini bertemunya dua huruf mati. Satu kelemahan karena dia haid, kedua kelemahan karena imsakun an muftirin. Maka Allah sangat sayang pada hambanya, yaitu adalah dengan mensyariatkan orang yang haid atau nifas itu adalah dilarang berpuasa. Itu bentuk daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perbedaan sholat dengan puasa, kalau puasa itu wajib diqodoi, kalau sholat tidak. Kenapa? Karena kalau sholat itu tiap hari. Sama dengan juga diantara jima. Sama, jima itu adalah merupakan sesuatu yang bisa menghabiskan energi. Nah, puasa juga begitu. Nah, itu maka ya seperti tadi iltiqa usakin terhadap ada double itu. Maka itu juga membatalkan sama dengan inzalul mani, itu juga membatalkan karena juga juga mengeluarkan itu juga adalah menghilangkan energi. Nah, maka juga itu tidak akan terjadi double pengeluaran, yaitu adalah imsak itu sendiri dengan inzalul mani dan lain sebagainya. Sehingga nanti kelanjut follow up daripada itu terjadi perbedaan pendapat masalah tentang takjilul fitri, yaitu GG bersegera untuk berpuasa. Ya. Mohon maaf ya. Di antara yang membatalkan puasa itu adalah jima. Nah, kan itu nih, jima. Maka ulama semua itu sepakat bahwasanya jima itu tidak mendapatkan kesunahan orang itu kalau membatalkan puasa dengan jima. Kenapa? Karena takjil fitri itu kan untuk mendapatkan asupan. Loh, ini kalau jima tambah mengeluarkan energi gitu loh. Namun Al-Ghazali insya Allah saya ingat itu boleh. Kenapa? Karena bahasanya takjil fitri yang penting kita bersegera membatalkan. Dengan apapun itu ya. Dengan apapun. Berarti kok jima itu membatalkan, maka yang dapat kesunan atas nama takjil maksudnya. Takjilul fitri. Takjilul fitri. Tapi yang lain itu adalah tidak, karena itu ya tidak sesuai dengan semangat takjil itu sendiri. Semangat takjil sini kan untuk memulihkan kondisi energi, memulihkan kondisi. Ini kok malah justru meremahkan. Sama kayak ini ya, mengakhirkan sahur itu kan juga disunahkan karena biar kuat gitu ya. Nggih, itu saya sama dengan itu. Makanya lah, dan uniknya begini kalau tadi ya, saya masih ingat. Kenapa kalau kita kalau kita berbuka puasa itu kita tidak betul didorong enggak. Tapi kalau sahur itu sampai dipeksa sampai tasaharu fa inna fihi barokah dan lain sebagainya. Karena kalau orang berbuka puasa meskipun tanpa suruh ya dia semangat gitu lah. Tapi kalau sahur itu kalau tidak kita paksakan kita sulit untuk mengerjakan seperti ngantuk itu. Ya, lah iya. Nggih, semacam itu kira-kira. Ya. Ya Ustaz, ini sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk, tapi kita keterbatasan waktu. Sebenarnya ini menarik sekali dan masih ingin dilanjutkan lebih panjang. Saya simpulkan sedikit berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa tadi Ustaz. Berarti melihat dari pengertian puasa tadi yang imsak an muftirin, berarti ya kalau melaksanakan sesuatu yang membatalkan ya sudah membatalkan. Contohnya seperti al-qai'u, muntah tadi, terus kemudian jima, makan minum, ngoten guys. Ini berarti boleh tambah pertanyaan? Oh, masih bisa. Oh, enggak.
Pertanyaan yang masuk, apakah batalnya puasa selalu mengharuskan qadha atau ada yang memerlukan kafarot? Ngaten. Nggih. Terima kasih. Ini kan sesuai dengan tadi apa yang kami singgung, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Berarti fa'iddatun maka suruh dihitung wilangan itu. Maksudnya tidak dihitung saja, harus diqadai, harus diqadai. Namun dalam mengqadai puasa tersebut itu ada beberapa macam variannya atau ada beberapa macam kewajibannya. Dalam mengqadai itu ada dua kewajiban. Satu ada mewajibi qadha, yaitu mengqadai puasanya. Yang nomor dua adalah merupakan fidyah. Satu adalah orang yang wajib untuk mengqadai puasanya dan dia juga wajib membayar fidyah. Satu adalah apabila orang itu belum mengqadai dan waktunya sudah offset. Jadi maksudnya misalnya kemarin saya punya hutang puasa 1 hari. Lah itu seharusnya kan sebelum puasa hari ini lagi sudah harus diqadai. Kok saya itu sampai offset sampai sekarang belum saya qadai. Maka saya kesempatan qadha saya nanti bulan Syawal. Maka selain saya misalnya saya punya hutang 1, maka saya juga harus mengqadai 1 hari plus yaitu adalah fidyah 1 mud ya, sekitar 6 sampai 7 on itu. Okay. Dan itu ada bitakrari zaman. Berarti kalau misalnya saya punya hutang 1 hari 10 tahun yang lalu, berarti itu juga saya ngodai 1 hari dan juga membayar mud 10 tahun. Berarti 10 kali. Berarti kalau 10 hari 10 tahun yang lalu berarti 100 mud. 100 mud. Dan lain sebagainya. Itu satu. Yang nomor 2 adalah orang yang membatalkan puasa bukan karena dirinya. Berarti tidak ada unsur dirinya. Nah, tidak ada unsur. Nanti perlu dipahami. Satu misalnya orang yang membatalkan puasa karena menyelamatkan orang. Dia kuat tapi karena faktor menyelamatkan orang, karena orang lain. Maka di situ disyarat dikasih beban lebih, dikasih beban lebih. Sama juga orang menyusui, orang hamil apabila dia pure. Nah ini ya. Pure karena anaknya maka dia wajib. Namun apabila masih ada unsur dirinya juga tidak kuat, maka itu ketutup. Berarti hanya wajib untuk mengqadai saja. Terus kemudian yang nomor 2 adalah yang hanya wajib fidyah saja. Itu bagi haram, bagi orang yang sudah tidak mungkin puasa karena tua, karena sakit yang menaun atau bagaimana. Toh dia tidak bisa diharapkan puasa. Ramadan saja tidak bisa. Iya, kok dia mengharap yang wajib saya tidak dikerjakan apabila. Nah, kan berarti kan itu jenenge mentaklif sesuatu yang tidak mungkin. Nah, maka dia hanya membayar fidyah 1 hari 1 mud, biasa orang yang sudah tua. Kemudian selainnya itu maka cuman wajib puasa saja. Ada dalam kisah Safinatun Najah itu lawala, yaitu meninggalkan dan juga dia tidak wajib ngodoi dan juga tidak wajib puasa. Anak kecil, orang majnun, orang kafir dan lain sebagainya itu adalah tidak wajib dan juga tidak wajib mengqadai. Itu masalah itu. Beberapa variasi daripada cara mengqadai orang tidak berpuasa. Puasa. Ya. Alhamdulillah ya Ustadz. Ini menarik sekali perbincangannya, apalagi ini kita masih perdana Ustaz. Masih perdana ya. Jadi ini suatu kehormatan bisa alhamdulillah saling dengan panjenengan, bisa diundang di sini juga. Ya, alhamdulillah. Ini kita sudah sampai di closing statement guys Ustaz. Matur nuwun sangat rawuhnya Ustaz. Ya, nggih, sami-sami. Teman-teman, sangat banyak sekali ilmu yang kita dapat sore hari ini di hari pertama berpuasa dan di perdana podcast kita. Saksikan podcast-podcast selanjutnya dan jumpa lagi di Risantri Research Ilmu
Risantris Richard Ilmu Sinergi Akal dan Kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.